Halo sahabatku, selamat datang di channel Putra Jaya Bengkel Rumah. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tips bagi Anda yang ingin mudik atau menempuh perjalanan jauh menggunakan mobil, sehingga apabila terjadi trouble atau terjadi suatu masalah di kendaraan Anda tentunya, pastinya Anda bisa mengatasi trouble itu dan dengan waktu yang cepat Anda bisa melanjutkan perjalanan sehingga dapat sampai tujuan dengan waktu yang cepat. Simak terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Yang pertama, kita cek dulu kondisi oli mesin pada mobil kita. Kemudian pada dipstick oli kita lihat ketinggian level oli dan pastikan untuk level ketinggian oli berada di angka 75% sampai 100% ya. Jangan sampai olinya kurang sehingga mesin akan lebih panas dan pelumasan kurang. Tentunya akan lebih baik jika kalian mengganti oli mesin baru sebelum kalian berkendara. Tentunya akan lebih baik jika kalian melakukan pergantian oli sebelum berkendara jauh. Tetapi jika kilometer belum waktunya ganti oli atau misalkan jarak tempuh baru menempuh 1000 km atau 2000 km dari pergantian terakhir oli yang sebelumnya, kalian nggak usah ganti oli ya. Cukup tambahkan saja level ketinggian oli ke tahap maksimal atau angka 75-100% di dipstick itu. Tetapi jika Anda punya budget lebih ya sah-sah saja jika Anda ganti oli. Pastinya sekalian ganti filter olinya ya. Untuk kondisi oli di mobil saya ini masih cukup bagus, bahkan ditutup olinya pun ini tidak ada penumpukan kerak ya. Untuk warna oli, warnanya masih coklat-coklat muda. Wajar saja ini baru menempuh 2000 km, jadi saya tidak ganti oli. Ini oli yang saya pakai 15W40 Mobile Super, dan di sini saya akan menambahkan level ketinggian oli. Kemudian kita tarik dipsticknya dan kita lihat ini sudah level 90 sampai 100 ya. Sudah sangat bagus. Kita tutup lagi untuk oli mesinnya bagian cover atas. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, mengapa saya memilih menggunakan oli yang cukup kental di angka 15W/40. Kalau menurut saya, oli yang lebih kental itu lebih mampu menjaga keawetan komponen yang terdapat di dalam blok mesin ya, yang ada di dalam mesin itu. Nah, di dalam mesin itu terdapat beberapa jenis logam yang kinerjanya itu saling bergesekan satu sama lain untuk menghasilkan tenaga dari mesin itu. Sehingga apabila oli encer, maka daya geseknya itu akan semakin lebih besar ya, sehingga komponennya itu kurang awet kalau menurut saya. Selain itu, saat menggunakan oli yang memiliki viskositas kental, maka suara mesin pun cenderung lebih senyap dan tidak kasar. Sekedar untuk info pengetahuan, setiap pembelian oli pastinya terdapat angka, kemudian diikuti huruf W ya, angka awal, kemudian ada garis strip, kemudian angka biasa. Nah, di dalam contoh video ini untuk angka awalan adalah 15W. Itu artinya oli ini memiliki kekentalan di angka 15 di dalam suhu winter atau suhu keadaan mesin dingin. Semakin kecil angka awalan, contohnya 5W atau 0W, maka semakin mudah aliran
oli melalui celah-celah pada blok mesin, sehingga memudahkan kita saat pertama kali starter mobil. Pastinya akan lebih mudah ya, dibanding jika menggunakan oli yang memiliki kekentalan 15W untuk starter pertamanya di dalam kondisi mesin dingin. Itu agak sedikit lebih berat ya. Tetapi menurut saya itu tidak terlalu menjadi masalah yang fatal ya. Karena kan kita saat menstarter mobil hanya beberapa detik kan, setelah mobil itu menyala, tentunya suhu pada mesin itu akan terus naik. Dan menurut saya, oli yang paling penting itu ketika kita gunakan berkendara. Durability-nya dan ketahanannya saat kita mengendarai mobil mungkin selama 2 jam, 3 jam, tentunya itu yang sangat diperlukan. Nah, ini ada contoh oli yang memiliki viskositas yang lebih encer, 5W/30, di mana ini akan sangat cocok untuk mobil perkotaan. Mobil yang jarak tempuhnya cukup singkat-singkat saja, 1 jam sampai, terus mobil parkir, kemudian sore pulang kerja baru mesin dinyalakan lagi, ya seperti itu. Intinya untuk perjalanan yang cukup singkat-singkat saja lah, tidak sampai lebih dari 4 jam, 5 jam, 6 jam. Ini akan sangat cocok sekali menggunakan oli yang lebih encer, karena di jalan perkotaan itu pastinya akan sering stop and go ya. Ada lampu merah kita stop, kemudian lampu hijau kita gas. Itu tarikannya lebih responsif menggunakan oli yang lebih encer. Nah, terlepas dari pembahasan oli, saya akan membahas hal lain untuk persiapan perjalanan jauh atau mudik ya. Selanjutnya yang kedua, kita cek kondisi air radiator pada mobil kita. Pastikan kita mengisi penuh, dan saran saya menggunakan air radiator yang ori ya, atau minimal mereknya bagus lah. Ini saya menggunakan Pristone, harganya ya 100 ribuan untuk kapasitas 3,5 liter. Selain itu, amati tutup radiator, sil-silnya, karetnya masih utuh dan tidak berkerak ya, bebas dari kotoran atau pasir-pasir. Jika terdapat kotoran, maka ada kemungkinan radiatornya kotor. Jangan lupa untuk bagian reservoir atau tabung cadangan air radiator juga diisi sampai ke menu high. Jangan sampai berlebihan ya, karena pastinya akan meluber di tengah jalan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagian busi. Saran saya, sebelum Anda melakukan perjalanan jauh, baiknya Anda mengganti semua busi yang ada pada mobil Anda. Untuk mobil pasaran seperti Xenia, Avanza, Toyota Yaris, Sienta, dan lain-lain, itu businya berjumlah 4 buah. Dan untuk satu busi yang ori merek Toyota, ini saya beli di toko, harganya 25.000 sampai 50.000 per satu bijinya. Karena komponen busi ini adalah komponen nyawa dari mesin. Jika busi bekerja dengan baik, tentunya pembakaran akan lebih maksimal ya, sehingga efek yang dihasilkan BBM akan lebih irit, tarikan akan lebih responsif, dan mobil pastinya tidak berbet ya di saat kemacetan. Karena seiring pemakaian umur busi, elektrodanya akan semakin terkikis, sehingga untuk pengapian itu menjadi kecil dan tidak optimal. Selanjutnya di sini saya membawa koil bekas yang sudah pernah saya pakai, tetapi saya sudah memperbaikinya. Ini untuk jaga-jaga saja. Jika terdapat salah satu koil yang macet atau bocor, itu efeknya membuat mesin berbet ya. Selain itu, ada baiknya kalian mempunyai karet cadangan untuk yang terletak pada ujung koil ya. Ini yang bersentuhan langsung dengan kepala busi. Nah, seperti ini.
Komponen ini sangat-sangat mudah sekali untuk robek, sehingga apabila robek pastinya pengapian akan meluber kemana-mana dan tidak bisa terfokus pada busi, sehingga efek yang dihasilkan mesin akan menjadi merebet. Selain itu, bawalah senter atau penerangan, jaga-jaga saja untuk trouble di malam hari. Di sini saya membeli lampu DC 12 volt, tinggal kita sambungkan ke aki, sehingga apabila terjadi trouble di malam hari, kita tidak kesusahan ya di dalam mencari sumber masalah trouble itu. Selain itu, sebelum Anda melakukan perjalanan, baiknya Anda cek dulu kondisi tekanan angin ban Anda, dan cek juga untuk ketebalan ban ya, apalagi ini kan musim hujan, takutnya tergelincir jika kecepatan tinggi di tol ya, baiknya ganti saja. Selain itu, yang tidak kalah penting, bersihkan kerikil-kerikil kecil yang menempel pada telapak ban ya. Mungkin ini tidak terlalu berdampak, tetapi jika ini dibiarkan terus-menerus dengan kecepatan yang tinggi, tentunya kerikil-kerikil ini akan menjadi ikut panas ya, sehingga bisa mengikis ban itu sendiri. Pastikan juga untuk tekanan angin pada ban serep tercukupi, karena banyak kasus di jalan lupa ya untuk mengisi tekanan angin ban serepnya, sehingga percuma tidak bisa digunakan. Selain itu, pastikan Anda membawa dongkrak. Kemudian saya membawa alat penambal ban tubeless untuk jaga-jaga saja. Ini lampu yang tadi dan koil. Kemudian untuk pelepasan baut roda, saya membawa impact untuk lebih cepat aja ya di dalam membukanya. Berikut lengkap dengan mata shocknya dari ukuran 8 mm sampai 24 ini bisa. Jika kalian tidak mempunyai impact, cukup menggunakan kunci baut roda bawaan mobil saja sudah cukup menurut saya. Ya, seperti ini bentuknya. Pastikan juga untuk membawa air cadangan untuk air radiator. Bisa menggunakan air AC atau air radiator yang warna hijau asli. Baik, di sini saya contohkan penggunaan dongkrak dan impact ya secara singkat saja. Untuk menggunakan impact cukup seperti ini. Nah, sudah terbuka ya. Sehingga akan lebih cepat ya perjalanan kita kalau terjadi ganti ban di jalan. Jika kalian memiliki kunci atau perkakas di rumah, bawalah juga yang penting-penting ya. Di sini saya mempunyai kunci shock. Ini kunci ratchet, kemudian tang-tang, cutter, kunci T, kunci pas, test pen, solatip, obeng, korek. Kita bawa saja yang kiranya penting ya. Sebelum melakukan perjalanan, pastikan juga untuk indikator cek engine mati ya ketika mesin sudah berhasil dihidupkan.
Selanjutnya, Anda juga harus menyiapkan kondisi kesehatan fisik dan mental sebelum Anda melakukan perjalanan mudik. Pastikan kondisi tubuh benar-benar fit ya. Jangan lupa bawa suplemen vitamin C, Fatigon, tolak angin, itu fresh care. Yang kiranya kalian butuhkan di perjalanan itu bawa saja, jaga-jaga saja. Meskipun kalian yakin nggak pakai pun kalian tetap bisa. Ya, untuk jaga-jaga kalian bawa saja. Siapa tahu ada orang yang membutuhkan. Cukup sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin melakukan perjalanan. Dan jika kalian suka, kalian bisa subscribe channel ini sehingga channel ini dapat berkembang. Terima kasih telah menonton.